Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wadin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Iwan Fahri Cahyadi, SPMM, selaku dosen mata kuliah kewirausahaan pada hari ini, dan teman-teman semua yang saya sayangi dan saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya, Ika Maulia Dewi dengan NIM 030 dan Sevia Falasifa dengan NIM 016 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami mengenai manajemen penjualan dan personal selling. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Komite Definisi dari Asosiasi Pemasaran Amerika, The Definition Geometric of the American Marketing Association, manajemen penjualan adalah perencanaan, pengarahan, dan pengawasan personal selling, termasuk penarikan, pemilikan, perlengkapan, penentuan rute, supervise, pembayaran, dan motivasi sebagai tugas diberikan pada para tenaga penjualan. Selanjutnya, tujuan manajemen penjualan. Umumnya, tujuan manajemen penjualan ada 3, yaitu yang pertama, mencapai volume penjualan tertentu. Dalam melakukan aktivitas penjualan, tidak terlepas dari banyaknya barang yang sudah dijual oleh perusahaan. Bahkan setiap perusahaan selalu mempunyai target dan dalam melakukan penjualan. Yang kedua, mendapatkan laba tertentu. Banyak di antara penjual yang melakukan aktivitas penjualan karena ingin mendapatkan suatu keuntungan atau biasa disebut laba. Yang ketiga, menunjang pertumbuhan perusahaan. Pada umumnya, banyak perusahaan yang berkembang dan tumbuh karena penjualan meningkat, baik itu perusahaan jasa maupun perusahaan non-jasa. Berikutnya, bentuk-bentuk penjualan. Bentuk-bentuk penjualan ada 5, yaitu penjualan tunai, penjualan kredit, penjualan tender, penjualan konsinyasi, dan penjualan grosir. Penjualan tunai adalah penjualan yang pembayarannya dilakukan secara tunai, yaitu pembeli membayar secara kontan. Yang kedua, penjualan kredit. Penjualan kredit merupakan penjualan yang pembayarannya dilakukan dengan cara angsuran atau kredit secara kesepakatan bersama, sesuai kesepakatan bersama. Ya, kalau penjualan tender merupakan penjualan dengan sistem lelang. Jadi penjual akan mempresentasikan barang yang akan dijual, kemudian pembeli memilih barang yang dipilih lalu dibeli. Yang keempat, penjualan konsinyasi, itu penjualan titipan. Jika barangnya tidak laku terjual, maka barang akan dikembalikan. Kemudian penjualan grosir adalah penjualan yang tidak langsung melalui perantara yang menjadi perantara pabrik dengan pedagang eceran. Tahap dalam manajemen penjualan diantaranya 1. Persiapan, 2. Penentuan pembeli potensial, 3. Pendekatan pendahuluan, 4. Melaksanakan penjualan, 5. Menarik perhatian konsumen, 6. Pelayanan purna jual. Personal selling merupakan salah satu bentuk promosi yang membawa unsur manusia dalam transaksi pemasaran. Personal selling menjadi aspek penting dari strategi promosi perusahaan. Ketika digunakan dengan benar dan dilakukan dengan baik, akan menjadi faktor utama dalam generasi volume penjualan. Hal ini merupakan bagian dari promosi yang membawa unsur manusia dalam transaksi pemasaran. Hal ini juga bisa meningkatkan kepercayaan pelanggan kepada supplier, memungkinkan pembeli untuk segera bertindak, dan menyederhanakan penanganan masalah pelanggan. Adapun tugas personal selling yaitu 1. Mencari calon pembeli atau prospecting, 2. Komunikasi, 3. Penjualan atau selling, 4. Mengumpulkan informasi atau information gathering, 5. Pelayanan atau servicing. Demikian video presentasi dari kelompok 1
Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.